Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan incar kemenangan beruntun di Serie A. AC Milan berpeluang besar mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut di Serie A akhir pekan ini saat menghadapi Fiorentina. Jika itu berhasil, ini akan menjadi pencapaian yang cukup bersejarah, mengingat sudah cukup lama Rossoneri tidak meraih kemenangan beruntun sebanyak itu di kompetisi domestik. Pelatih baru AC Milan Paulo Fonseca sempat mengalami masa sulit di awal kepemimpinannya. Namun setelah jeda internasional, performa Il Diavolo Rosso mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun AC Milan mengalami 2 kekalahan di Liga Champions, permainan di kompetisi domestik memperlihatkan kemajuan yang nyata. Performa positif Rossoneri di Serie A belakangan ini bisa dilihat dari kemenangan-kemenangan tim di 3 laga terakhir. Jika Milan mampu menang atas Fiorentina, ini akan menjadi kemenangan keempat berturut-turut, pertama kalinya sejak Maret sampai April tahun ini. Dalam periode tersebut, AC Milan mencatat kemenangan atas Lazio, Empoli, Verona, Fiorentina, dan Lecce. AC Milan sendiri harus menghadapi tantangan cedera sebelum pertandingan penting ini. Rossoneri akan kehilangan kaptennya Davide Calabria yang kembali mengalami cedera baru dalam sesi latihan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi susunan pemain yang diturunkan oleh Paulo Fonseca. Diperkirakan Fonseca akan tetap mempertahankan mayoritas pemain yang tampil dalam laga melawan Bayer Leverkusen dengan satu perubahan signifikan. Alvaro Morata kemungkinan besar akan menggantikan Ruben Loftus-Cheek dalam starting 11. Dominan dan agresif, Paulo Fonseca harus waspadai resiko dari taktiknya. Ketika Paulo Fonseca bergabung dengan AC Milan pada musim panas, ia membawa janji akan sebuah tim yang lebih dominan dan agresif. Filosofi ini menuntut tim untuk menekan lebih keras, bekerja lebih intensif dengan bola, dan memainkan gaya yang lebih menyerang. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ini memiliki keunggulan, ada potensi risiko yang perlu diantisipasi. AC Milan sendiri mengalami start yang lambat musim ini, tetapi kemenangan melawan rival sekota Inter Milan menjadi titik balik yang signifikan. Hasil ini membawa angin segar bagi Rossoneri, membuktikan bahwa tim asuhan Fonseca mampu bersaing di level tertinggi. Meskipun demikian, ada argumen bahwa perubahan hasil dalam derby Milan itu mungkin bisa membawa tim ke arah yang berbeda. Tetapi hasil ini tidak terjadi. Sebaliknya, Fonseca berhasil menanamkan ide-idenya dan tim mulai menunjukkan identitas yang jelas di lapangan. Meskipun permainan Milan di bawah Paulo Fonseca mulai menunjukkan arah positif, tantangan besar muncul terkait rotasi pemain. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, penggunaan Alvaro Morata dan Tammy Abraham sebagai duet penyerang di lini depan dianggap sebagai langkah tepat dalam jangka pendek. Namun rotasi yang terbatas ini bisa berdampak buruk dalam jangka panjang, terutama jika terjadi cedera atau kelelahan di kalangan pemain kunci. Statistik menunjukkan bahwa AC Milan adalah salah satu tim yang paling sedikit menggunakan pemain inti di Eropa musim ini. Tim terlalu bergantung pada 14 pemain utama dan setiap perubahan besar dalam susunan pemain sejauh ini terbukti berisiko. Jika cedera memaksa adanya perubahan lebih lanjut dalam skuad, filosofi permainan agresif yang diterapkan Fonseca bisa berbalik menjadi kelemahan serius. Fonseca harus mencari cara untuk menyeimbangkan antara taktik dominan yang diinginkannya dan kebutuhan akan rotasi yang lebih baik. Tanpa keseimbangan yang tepat, Milan berisiko mengalami penurunan performa di tengah jadwal padat dan kompetisi yang ketat. Kedalaman skuad harus dimaksimalkan untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Ruud Gullit yakin Zlatan Ibrahimovic masih sangat dibutuhkan AC Milan. Zlatan Ibrahimovic terus menjadi figur kontroversial di AC Milan. Dengan peran dan pengaruhnya di klub masih diperdebatkan meskipun sudah hampir 1 tahun sejak ia bergabung kembali. Meski begitu, legenda AC Milan Ruud Gullit baru-baru ini menyuarakan dukungannya terhadap Ibrahimovic dalam sebuah wawancara, memuji kontribusi pemain asal Swedia itu dan memberikan pandangan optimis tentang masa depannya di klub. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport,
Gullit dengan tegas mendukung Ibrahimovic dan menekankan pentingnya sosoknya di sepak bola. Menurut Gullit, Ibrahimovic memiliki pendekatan unik yang sangat berbeda dari kebanyakan orang dalam dunia sepak bola. Menurut Gullit juga yakin bahwa Ibrahimovic masih sangat dibutuhkan AC Milan di dunia sepak bola pada umumnya. Bakatnya yang luar biasa dan mentalitas juara yang selalu haus kemenangan adalah kualitas langka yang jarang ditemukan. Dengan dukungan kuat dari sosok seperti Ruud Gullit, peran Ibrahimovic di AC Milan tampaknya masih jauh dari selesai. Meski banyak yang mempertanyakan apakah ia akan tetap di klub dalam kapasitasnya saat ini atau bahkan melangkah ke dunia manajemen. Satu hal yang pasti, mentalitas juara dan kecerdasannya membuat Ibrahimovic menjadi aset berharga bagi Milan. Kapten klub Brugge sesumbar ingin kalahkan AC Milan di Liga Champions. AC Milan belum memulai kampanye Liga Champions dengan baik setelah menelan 2 kekalahan dalam 2 pertandingan pembuka. Namun kesempatan untuk bangkit datang saat Rossoneri menghadapi klub Brugge pada matchday ketiga. Meski demikian, pertandingan ini bukan tanpa tantangan, terutama setelah pernyataan kapten klub Brugge Hans Varaken yang menyatakan keinginannya untuk mengalahkan Milan. 2 kekalahan beruntun di Liga Champions, termasuk kekalahan terakhir dari Bayer Leverkusen, membuat suasana di Milan penuh tekanan. Kekalahan dari Liverpool di pertandingan pertama menambah luka, sementara kekalahan di kandang Liverpool semakin memperburuk situasi. Kendati demikian, Paulo Fonseca, pelatih AC Milan, tetap bertahan dan mencoba membangun kembali mental tim. Setelah kekalahan dari Leverkusen, Fonseca justru menilai bahwa performa timnya semakin membaik. Dalam konferensi pers, ia menyebut bahwa meskipun timnya kalah, itu adalah salah satu pertandingan terbaiknya sejak ia mengambil alih kursi kepelatihan. Para penggemar pun melihat beberapa tanda positif seperti peningkatan identitas permainan Milan meski hasil akhirnya tidak berpihak pada tim. Di tengah upaya AC Milan untuk bangkit, klub Brugge datang dengan semangat tinggi setelah menang atas Sturm Graz di pertandingan pertama mereka. Hans Varaken, kapten klub Brugge, dengan percaya diri menyatakan ambisinya untuk mengalahkan AC Milan. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Brugge yang semakin kuat setelah kemenangan mereka, sekaligus menjadi sinyal bahaya bagi Milan yang harus segera memperbaiki performa. Bagi AC Milan sendiri, pertandingan melawan klub Brugge ini lebih dari sekedar 3 poin. Kekalahan lain akan sangat mempengaruhi peluang tim untuk lolos ke fase grup Liga Champions. Meskipun ada tanda-tanda positif dari permainannya, hasil di lapangan harus segera mengikuti. Tekanan semakin besar karena para penggemar berharap Milan bisa kembali ke jalur kemenangan, terutama di kompetisi Eropa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.